Hai kids, Shalom, good morning. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita naikkan dulu satu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Anak-anak, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Hari ini sebelum beraktivitas, kami ingin menaikkan pujian, dan setelah itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon hadir Roh Kudus untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, judul renungan kita hari ini, judulnya adalah Masa Lalu. Diambil dari Ezra 3, ayatnya yang ke-12. Ezra 3, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara yang nyaring. Ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ilustrasinya sebagai berikut. Semua orang punya masa lalu. Ada yang gelap, menyakitkan, bahkan menyebabkan trauma. Tidak dapat disangkal, kita tidak dapat mengubah masa lalu. Namun, ia dapat mengubah kita. Bisa menjadi lebih baik, namun bisa juga sebaliknya. Semua tergantung pada bagaimana kita memandangnya. Masa lalu dapat menjadi pelajaran yang berharga, sehingga ia berfungsi sebagai kemudi yang membimbing kita ke arah yang lebih baik. Namun ia juga bisa menjadi seperti timbunan beban yang maha berat, yang membuat kita terpuruk. Ia juga bisa menjadi tembok yang besar yang menghalangi jalan kita. Setelah menjalani 70 tahun pembuangan di Babel, umat Allah kembali ke Israel, di bawah kepemimpinan Zerubabel. Lalu mereka memulai pembangunan kembali Bait Allah.
ketika para tukang bangunan meletakkan dasar bait suci di tempatnya semula yang dulu telah dihancurkan oleh Raja Babel, para imam dan orang Lewi tampil memuji Tuhan dengan iringan berbagai alat musik. Mereka merayakan awal yang baru bersama Tuhan, serta meninggalkan dosa dan kesalahan masa lalu. Namun sebagian dari mereka justru kembali teringat dengan bait Allah yang lama, sehingga mereka menangis dengan nyaring. Mereka menyaksikan peristiwa yang sama. Ada yang menatap ke depan, namun ada pula yang menoleh ke belakang. Syukurnya, mereka tidak terpaku pada masa lalu, namun terus maju dan menyelesaikan bait Allah itu. Kiranya kita juga tidak terkungkung oleh masa lalu, tetapi bangkit dan berjalan ke depan bersama Tuhan. Masa lalu biarlah berlalu. Kitab Isa belajar darinya. Masa depan lebih penting untuk kita pikirkan. Nah, anak-anak, mari kita tutup renungan kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas permenungan pagi ini. Di dalam kami beraktivitas nanti ya Tuhan, mohon selalu sertai kami, karena kami selalu membutuhkan bimbingan dari-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat di waktu yang lalu. Perkenankan kami untuk belajar darinya dan untuk maju melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi kami dalam belajar, juga Bapak Ibu guru di sekolah. Kami berdoa untuk negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami segera akan beraktivitas, belajar dan bermain bersama. Mohon Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Selamat belajar anak-anak, selamat beraktivitas. Always stay safe. God bless you and shalom.